Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai peristiwa Perang Salib. Adapun anggota kelompok 12, saya sendiri Dwi Alfi Nikmah, NPM 10070111905, Hefi Rosdiana 10070111905. Oke, untuk latar belakang sendiri tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebuah peradaban tidak lepas dari sejarah, karena sejarah yang membentuk suatu peradaban, seperti halnya Perang Salib itu sendiri yang prosesnya sejarah peradaban Islam pada masa klasik. Peristiwa ini merusak suatu hubungan antara dunia timur dan juga dunia barat, khususnya antara agama Islam dan juga agama Kristen. Penyerbuan yang berjalan selama 2 abad lamanya memakan korban banyak jiwa maupun harta dan juga kebudayaan yang tidak sedikit banyaknya. Selain itu, masih banyak lagi dampak daripada peperangan salib ini. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu timbulnya perang salib, yang kedua sebab-sebab perang salib, dan yang ketiga periodisasi perang salib, 4 jalannya perang salib, yang kelima pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam. Oke, untuk tujuannya sendiri yang pertama, memahami pengertian daripada perang salib, mengetahui penyebab perang salib, mendeskripsikan peristiwa perang salib, dan juga mengetahui dampak daripada adanya perang salib ini sendiri. Untuk pengertian perang salib sendiri, perang salib merupakan gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai dengan abad ke-13. Perang salib ini terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia yang sejak 632 Masehi. Untuk terjadinya perang salib di sini, perang salib merupakan suatu gerakan umat Kristen yang ada di Eropa yang menyerang umat Muslim. Dinamakan sebagai perang salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan juga panji-panji mereka. Perang salib berpengaruh sangat luas terhadap aspek-aspek politik, ekonomi, dan juga sosial, yang mana beberapa bahkan masih berpengaruh sampai masa kini. Konflik internal antara kerajaan-kerajaan Muslim dan juga kekuatan-kekuatan politik pun mengakibatkan persekutuan antara satu faksi melawan faksi yang lainnya, seperti persekutuan antara kekuatan tentara salib dengan Kesultanan Rom yang Muslim dalam Perang Salib kelima. Untuk penyebab terjadinya perang salib sendiri, yang pertama itu terdapat faktor agama, di mana sejak dinasti Salju merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, di mana pihak Kristen merasa tidak berbebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menerapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak berziarah ke Baitul Maqdis. Dan yang kedua itu terdapat faktor politik, di mana faktor politik ini untuk kekalahan Bizantium sejak 330 disebutkan Konstantinopel di Manzikar, wilayah Armenia pada 1071 dan jatuhnya Asia ke ke bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II 1035 sampai dengan 1099 yang menjadi paus antara tahun 1088 sampai dengan 1099 Masehi. Di mana dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan di daerah penduduk dinasti Saljuk, untuk Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan harapan untuk dapat mempersatukan kerajaan Yunani dan Roma. Dan di pihak lain, kondisi Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil perang salib. Untuk yang ketiga, itu terdapat faktor
sosial ekonomi, di mana para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, yaitu terutama yang berada di kota Venesia, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dengan mereka, sehingga mereka mau membantu dalam perang salib. Stratifikasi sosial mereka, Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama itu kaum Kristen, kaum ksatria, serta kaum jelata. Mereka mayoritas terdiri dari kaum jelata, tapi kehidupan mereka sangat tertindas, terhina. Mereka harus tunduk terhadap aturan mereka, sehingga saat mereka mengambil bagian dari perang salib, dengan janji mereka akan diberi kesejahteraan dan kebebasan, mereka menyambutnya dengan spontan dan semangat. Oke, selanjutnya ada periodisasi daripada perang salib. Yang pertama adalah periode pertama. Disebut sebagai periode penaklukan atau yang ada pada tahun 1009 Masehi sampai 1144 Masehi. Hasan Ibrahim Hasan dalam buku Tarikh al-Islam menggambarkan pasukan salib pertama yang dipimpin oleh Pierre Arnaud sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan juga tidak ada persiapan. Pasukan salib ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Untuk yang periode kedua sendiri, disebut juga sebagai periode reaksi umat Islam yang ada pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Kemenangan daripada kaum muslimin ini terlihat sangat jelas setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi yang ada di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Kemudian di sini juga ada periode ketiga, di mana periode ketiga ini ada pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi, lebih dikenal dengan periode Perang Saudara Kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Dalam periode ini munculnya pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Syajar Ad-Dur. Ia mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis ke-9 kembali ke negerinya, yaitu adalah di Prancis. Untuk jalannya perang salib ini berlangsung dalam kurun waktu hampir 2 abad, yaitu sekitar antara 1095 sampai dengan 1291 Masehi, terjadi dengan serangkaian peperangan. Untuk pada tanggal 491 Hijriah sampai 1097 Masehi, di mana pasukan Kristen di bawah komandan Godfrey bergerak dari Konstantinopel dan berhasil menaklukkan Antioch setelah mengepungnya selama 9 bulan. Satu persatu, Zanki meraih kemenangan atas pasukan salib, hingga ia merebut wilayah Edessa pada tahun 539 Hijriah, 1144 Masehi. Untuk Salahuddin putra Najwamuddin Ayub lahir pada tahun 1167 Masehi. Ayahnya adalah pejabat kepercayaan pada masa Imanuddin Zanki dan masa Nuruddin. Pada tanggal 14 September 1189 Masehi, Salahuddin terdesak oleh pasukan salib, namun keponakannya bernama Taqiyuddin berhasil mengusir pasukan salib dari posisinya dan mengembalikan hubungannya dengan Acre. Oke, di sini ada pengaruh perang salib yang ada di dunia Islam. Yang pertama adalah disiplin ilmu, di mana perubahan nyata yang merupakan akibat dari proses panjang perang salib ialah bahwa bagi Eropa mereka sukses melaksanakan alih berbagai disiplin ilmu yang saat itu berkembang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas peradaban bangsa Eropa. Beberapa abad sesudahnya, mereka belajar dari kaum muslimin berbagai teknologi perindustrian, dari mentransfer berbagai jenis perindustrian, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada bidang seni, di mana di bidang seni ini kebudayaan Islam pada abad pertengahan mempengaruhi kebudayaan Eropa. Hal ini terlihat sangat jelas dengan adanya bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang meniru arsitektur gereja di Armenia dan bangunan pada masa Bani Saljuk.
Kemudian ada yang ketiga yaitu eksplorasi, di mana perang salib memberikan kontribusi kepada eksplorasi yang berujung pada ditemukannya benua Amerika dan juga rute perjalanan ke India yang mengelilingi Tanjung Harapan. Pelebaran cakrawala terhadap peta dunia mempersiapkan mereka untuk melakukan penjelajahan samudra di kemudian harinya. Untuk dampak dari perang salib, yang pertama itu ada politik dan budaya, di mana politik dan budaya untuk perang salib amat mempengaruhi Eropa pada abad pertengahan. Pada masa itu, sebagian besar benua dipersatukan oleh kekuasaan kepausan. Akan tetapi, pada abad ke-14, perkembangan birokrasi yang terpusat dasar dari negara bangsa modern. Untuk bersama perdagangan, di mana penemuan-penemuan dan penciptanya, sains baru mencapai timur atau barat. Kemajuan bangsa Arab, termasuk perkembangan aljabar, lensa, dan lainnya, mencapai barat dan menambah laju perkembangan di universitas-universitas Eropa yang kemudian mengarahkan kepada masa Renaissance pada abad-abad berikutnya. Untuk yang kedua itu perdagangan, di mana kebutuhan untuk memuat, mengirim, dan menyediakan balan tentara yang besar menumbuhkan perdagangan di seluruh Eropa. Jalan-jalan yang sebagian besar tidak pernah digunakan sejak masa penduduk Romawi terlihat mengalami peningkatan disebabkan oleh para pedagang yang berniat mengembangkan usahanya. Untuk dunia Islam, perang salib memiliki efek yang buruk tetapi terlokalisir pada dunia Islam, di mana untuk persatuan antara bangsa Frank dengan tentara salib meninggalkan bekas yang amat dalam. Muslim secara tradisional mengeluh-eluh Saladin, seorang ksatria Kurdi, sebagai pahlawan perang salib. Pada abad ke-21 sebagai dunia Arab, seperti gerakan kemerdekaan Arab dan gerakan Islamisme masih terus menyebut keterlibatan dunia barat di Timur Tengah sebagai perang salib, di mana perang salib ini dianggap oleh dunia Islam sebagai pembantaian yang kejam dan keji oleh kaum Kristen Eropa. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan ini didapat kesimpulan bahwa perang salib bukanlah perang antara agama, tetapi perang perebutan kekuasaan daerah. Perang ini dinamakan sebagai perang salib karena angkatan perang tentara Nasrani menggunakan tanda salib dan mendapat restu dari Paulus di Roma. Angkatan perang ini terjadi sebanyak 8 kali. Perang salib memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitaran 2 abad, membawa pengaruh besar pada semaraknya. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara matinya gimana?